Ini unboxing sabun pencuci piring yang pakai listrik itu ya. Ini harganya 130.000, isinya 42. Tadi sudah dihitung, alhamdulillah pas ya. Jadi kalau pakai mesin cuci ini hemat listrik, hemat tenaga, hemat air. Jadi ini nanti nyemprotnya itu air itu kalau nyuci piring gini dari samping, kiri, kanan, atas, bawah semua kena. Tapi khusus untuk pisau ya tidak disarankan. Karena apa? Kalau sering-sering kena panas, ini airnya kan ya, kalau ada plastiknya ya biasanya nggak pakai air panas. Tapi kalau nggak ada plastiknya itu biasanya pakai air panas. Dan untuk pisau tidak disarankan ya, karena kalau pisau sering kena panas itu nanti bisa jadi tumpul. Jadi untuk entong-entong kayu itu nggak usah, karena kalau entong sering kena panas itu juga kurang bagus ya. Jadi entong kayu terus pisau tidak disarankan. Tapi kalau 1 bulan sekali ya insya Allah nggak apa-apa. Pokoknya jangan sering-sering ya, 1 bulan atau 2 bulan sekali insya Allah nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam surat An-Nas kita ini minta perlindungan kepada Allah Ta'ala itu 3 kali, bukan 3 periode ya, tapi 3 kali. Mengapa kok 3 kali, kok sampai diulang-ulang ya? Saking bahayanya was-was itu. Semakin itu dipelihara was-was itu, kalau itu dipupuk terus-menerus bisa jadi masalah nantinya. Pasti ada konsekuensinya ke tentaranya kita. Hatinya itu panglimanya ya ibaratnya. Jadi kalau rajanya sakit, tentaranya ya sakit, panglimanya ya sakit. Jadi kalau bumil, seorang ibu yang lagi hamil, dalam keadaan hamil ini tolong ya jangan sedih terus menerus. Kalau seorang ibu yang sedang hamil itu sedih terus menerus, maka anaknya akan tertekan sistem imunnya. Jadi ketika lahir nanti biasanya gampang sakit. Jadi karena ada beban perasaan dengan ibu tadi, saya pernah dengar ya dari seorang guru yang mengatakan begini di depan bunda dan teman-teman bunda. Istri saya kalau lagi hamil minta sesuatu, saya enggak mikir ini bisa kebeli atau enggak. Pokoknya saya mengatakan insya Allah saya belikan. Nanti mampu atau enggak membelinya itu ya urusan belakangan. Pokoknya yang penting jawabannya itu menyenangkan istri. Iya, insya Allah saya belikan. Nah ternyata anaknya yang lahir rata-rata ya memang enggak gampang sakit. Jadi orang-orang yang hamil yang gampang tersinggung, gampang emosi, makanya anaknya lahir ya nanti gampang tersinggung, gampang emosi, jadi diwariskan. Jadi sifat-sifat yang kurang baik dari orang tuanya tadi diwariskan. Bisa saja saat ini orang yang lagi kena asam urat atau gagal ginjal, bisa saja ini warisan dari orang tua kita dulu ya. Yang namanya orang tua ya kan nggak pernah luput ya dari kesalahan ya, meskipun akhlak yang baik lebih besar ya, akhlak yang kurang baik meskipun dilakukan hanya sebagian kecil ya, itu kalau diwariskan ke anak ya bisa saja anaknya kena. Atau memang bukan warisan dari orang tua, tapi ya memang dari dirinya sendiri itu yang memang gampang merasa tidak terhargai. Jadi seorang suami yang asam urat sampai gagal ginjal, maka yang harus diobati itu bukan suaminya saja ya, tapi istrinya itu harus diobati. Ternyata dari apa yang saya pahami, ginjal itu kaitannya sama harga diri. Jadi selama ini seorang suami merasa tidak dihargai istrinya ya biasanya nanti asam urat. Jadi orang-orang yang kena asam urat bahkan sampai gagal ginjal, kalau asam urat ini nanti terus menerus tidak terselesaikan ya,
nggak sembuh-sembuh, biasanya menjurus ke gagal ginjal. Naudzubillah min dzalik, jangan sampai terjadi ya. Kalau sudah asam urat, ya ini selain tidak luas mengatur keluarga, biasanya asam urat ini ya ada hubungannya tidak dihargai, merasa tidak dihargai. Contoh, si suami dari keluarga biasa menikah dengan perempuan yang berada. Ya ini biasanya yang selama ini saya amati ya, ini tolong ilmu ini jangan dibentur-benturkan dengan ilmu yang lain ya. Biasanya asam urat. Jadi seorang istri misalnya mulai kecil nggak ngerti, bahkan tulisan Arab saja nggak ngerti, nggak bisa baca, tapi suaminya ini pendakwah. Nah ini kan jauh beda ya, itu biasanya kena asam urat. Atau si suami ini dari kalangan orang miskin tapi istrinya kaya, atau si suami ini dari kalangan keluarga yang mulai kecil kurang mengerti agama tapi istrinya penghafal Al-Quran, ya itu bisa juga. Atau istrinya kepala sekolah terus suaminya ini masih sukuan, sampai bertahun-tahun masih sukuan. Nah gajinya kan di bawah istri. Nah biasanya kalau si suami selalu merasa tidak terhargai oleh istrinya, maka yang akan muncul asam urat. Jadi asam urat ini ada hubungannya juga dengan kaku, tidak luwes. Kalau selama merasa tidak terhargai ini tidak gandeng dengan tidak luwes ngatur keluarga, biasanya ya asam uratnya ringan ya. Kalau sudah merasa tidak dihargai pasangannya, ditambah lagi tidak luwes ngatur keluarga, biasanya asam uratnya agak berat. Bahkan lama-lama asam urat yang berat ini bisa menjurus ke gagal ginjal. Naudzubillah min dzalik. Kalau sudah tahu ilmunya, kalau Allah itu sudah perintah fa'fu wasfahu, maafkan dan lapangkanlah dadamu. Jadi kalau melihat istri yang sikapnya itu selama ini dianggap tidak menghargai, ya kalau sudah dimaafkan ya insya Allah tidak akan muncul merasa tidak dihargai. Jadi orang-orang yang kena asam urat ini memang gampang sekali tersinggung biasanya. Jadi selain kaku, tidak luwes ngatur keluarga, biasanya ini gampang tersinggung. Jadi misalnya menyuruh istri mengambilkan sesuatu, terus istrinya belum mau, ya merasa tidak dihargai. Padahal istrinya baru pulang kerja ya. Kalau orang itu gampang merasa tidak dihargai, maka yang akan muncul asam uratnya.